Berlatar pada tahun 1988 di sebuah kota kecil bernama Rondo di Texas, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang janda bernama Lena yang merupakan pemilik warung makan sederhana. Tak sendiri, Lena masih punya seorang ayah bernama Owen yang kebetulan kondisi fisiknya harus menggunakan kursi roda. Tak lama, muncullah sebuah mobil yang ternyata ada 3 pria tinggi besar yang datang ke sana. Alih-alih pembeli yang mau makan, mereka bertiga ternyata adalah antek-anteknya sang juragan yang diketahui menjadi penguasa tertinggi di kota kecil ini. Bahkan satu dari ketiga pria ini adalah bernama Clyde yang merupakan putra kandung si juragan, sehingga tak heran jika gayanya sangat polontong sekali. Ethan, Clyde? We just closed up. Yeah, I know. Just making a short business call. Entah apa yang membuat Lena dan Owen ayahnya tidak berdaya, mereka berdua terlihat sangat patuh terhadap perintah Clyde yang meminta keduanya untuk jangan sampai datang terlambat. Entah disuruh datang kemana dan apa yang sebenarnya terjadi dengan warga di kota ini, Clyde pun mulai bersikap kasar dengan mencekik leher Lena dari bagian belakang sehingga... Whether you like it or not. Clyde, I'm gonna ask you kindly. Tak terima diinterupsi, Clyde pun meminta maaf kepada Owen sebagai ayahnya. Namun yang terjadi selanjutnya adalah... No, wait. Daddy! Are you okay? Tak berdaya, itulah kondisi Lena dan ayahnya sehingga di dalam kesendiriannya, Lena yang suaminya gugur di medan perang pun sering berdoa agar dikirimkan malaikat untuk membebaskan kota kecil ini dari penderitaan. If there was ever a time, it's now. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan sosok si juragan. Ini bebenguknya, tinggal dengan nyaman di rumah besar dan segala kekayaan yang dimiliki. Juragan adalah penguasa kota kecil ini. Saat Clyde putranya akan berangkat kerja sebagai preman yang suka patroli, juragan mengingatkan Clyde untuk selalu awasi dengan jeli setiap warga mereka dan jangan sampai ada yang buka suara tentang kegiatan mereka di kota kecil ini. Alright, see you later. Berlokasi di sebuah pabrik minuman bir, inilah kerajaan bisnis milik si juragan yang dimaksud. Entah barang apa yang sedang dibongkar oleh para pegawai, seorang ajudan pun datang memanggil satu pegawai untuk dibawa menghadap sang juragan. What are you gonna do to my husband? Get in. Setibanya di rumah juragan, si pegawai pun tampak sangat ketakutan saat si juragan memperingatkan dia untuk jangan macam-macam. Rupanya, si pegawai ketahuan telah menelepon seseorang di luar kota terkait kegiatan mereka di kota kecil ini, dan juragan sangat tidak menyukai hal tersebut sehingga... Remember this. Malamnya, kita akan diperlihatkan dengan kerajaan bisnis si juragan yang ternyata bukan pabrik bir, melainkan tempat perdagangan narkoba yang diselundupkan ke dalam kaleng minuman bir. Dengan kata lain, juragan adalah seorang bos gembong narkoba yang menjadikan seluruh warga di kota kecil ini sebagai pegawainya, termasuk Lena dan Owen ayahnya yang dipaksa bekerja untuknya. Dan kisah akan berfokus pada seorang pengembara asing yang entah datang dari mana. Dia bernama, kita panggil saja dulu si Abah, karena usianya yang sudah tua. Tempat pertama yang Abah datangi adalah sebuah kafe untuk ia bisa sarapan. Terang-terangan Abah mengaku tidak punya uang, tapi bisa melakukan apapun pekerjaan. Yang karena rak di sana sedang rusak, si pemilik kafe pun meminta si Abah untuk memperbaikinya. Saat Abah sedang makan itulah, muncul Pak Serif yang secara kebetulan melihat ada seseorang yang bukan berasal dari kotanya. Bukannya bersikap ramah kepada tamu, Pak Serif justru menyuruh si Abah untuk segera tinggalkan kota kecil ini dan tebak, apa tanggapan si Abah? Let me ask you, Sheriff, am I breaking some kind of law? Disitulah Pak Serif melihat jaket yang dipakai si Abah ternyata adalah jaket tentara dan baru sadar jika beliau merupakan mantan anggota pasukan khusus. Tak ingin macam-macam dan bersikap terlalu keras, Pak Serif pun akhirnya menyuruh si Abah untuk pergi setelah beliau menyelesaikan sarapannya. These last ones on me. They're burning. Selesai sarapan, si Abah sama sekali tidak mengindahkan peringatan Pak Serif dan justru malah mendatangi sebuah motel untuk menginap di sana. Abah membooking satu kamar dan berjanji akan kembali lagi setelah mendapatkan sejumlah uang. Save a room for me, I'll be back. Yes, sir. Setelah berkeliaran sebentar, Abah pun melihat warung makan milik Lena dan Owen ayahnya. Masih dengan sikapnya yang belak-belakan, Abah pun mengaku sedang butuh uang untuk bayar kamar motel dan meminta sebuah pekerjaan apapun yang bisa ia lakukan. You fix it and I'll keep you on for a day. Deal? Owen Hayes. Beruntung, Owen adalah pria baik yang langsung menerima si Abah untuk memperbaiki kompor yang rusak. Tak lama, muncullah Lena yang tampak terkejut dengan keberadaan orang asing di tempat mereka. Karena jika sampai Clyde dan anak buahnya tahu, Lena dan ayahnya bisa kena masalah. The man's in need, Lena. And so are we. What if he's dangerous? He's not dangerous. Owen langsung memberi pengertian kepada Lena bahwa tidak apa sesekali membantu orang yang sedang butuh bantuan. Dan jika Clyde datang ke sini dan melihatnya, Owen siap untuk maju menjelaskannya.
Beberapa jam kemudian, Abah akhirnya berhasil memperbaiki kompor mereka yang rusak. Tak hanya kompor, Abah juga memperbaiki rak dinding mereka yang hampir copot. Dan tebak, siapa yang akan datang sebentar lagi? Clyde. Owen. Ya, itu adalah Clyde dan anak buahnya yang langsung menanyakan siapa sosok si Abah. Owen dengan cepat menjelaskan jika Abah hanya seorang pelancong yang sedang butuh bantuan dan akan langsung pergi setelah pekerjaannya selesai. I think it's best you be on your way. Tak ingin kena masalah, Lena yang ketakutan pun dengan cepat membawakan 3 gelas bir untuk menenangkan Clyde dan anak buahnya. Dan syukurlah, itu berhasil membuat mereka bertiga tidak memperpanjang masalah ini. Yeah, Clyde. Please. I don't think so. Setelah Clyde dan anak buahnya pergi, Abah pun diajak makan malam bersama Lena dan ayahnya, di mana Abah mulai mempertanyakan terkait kota kecil ini yang kenapa sangat sepi sekali dan orang-orangnya seperti tertutup dan tertekan. Owen tidak tahan dan mulai meluapkan semuanya, termasuk menceritakan tentang si juragan dan kerajaan bisnis haramnya. I don't like it here. I don't feel safe for me and I don't feel safe for her. So why don't you get out? Because I can't. Sebelum pergi, Lena pun memberikan sejumlah uang sebagai upah atas pekerjaannya. Lena meminta dengan sangat untuk Abah segera pergi meninggalkan kota kecil ini, karena semakin lama Abah ada di sini, maka situasinya akan semakin buruk. Thanks again. Setelah mendapatkan sejumlah uang, Abah pun langsung kembali ke motel dan membayar Kamal yang sudah ia booking tadi siang. How many bucks? Yeah, number 3. Ketika si Abah sedang berendam di kamar motelnya, beliau dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya semasa di medan perang, di mana semua anggotanya tewas ditembak oleh musuh gara-gara menjalani misi jebakan dari atasannya. Keesokan paginya, bukannya langsung pergi dari kota ini, Abah justru kembali ke warung makan milik Lena dan memperbaiki talang air yang sudah rusak. Berbeda dengan Owen yang senang dengan keberadaan Abah di sana, Lena tampak sangat khawatir karena jika sampai Clyde tahu Abah masih ada di tempatnya, maka masalahlah yang akan menimpa mereka. Dan benar saja, ketika Abah sedang memperbaiki meja dapur yang sudah usang, muncullah Clyde dan anak buahnya yang kembali mempermasalahkan keberadaan Abah di tempat ini, di mana Lena dengan cepat membawakan mereka gelas bir seperti kemarin, tetapi... Now you know the rule. I know, but What the hell is that? Shut your mouth. you are making a big deal out of nothing, Clyde. Melihat tangan Lena ditarik, Abah masih bisa sabar dengan tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketika Clyde mulai bertindak di luar batas dan menyakiti seorang perempuan, emosi Abah pun mulai naik dan ya anjing, inilah yang Abah lakukan. Clear your weapons. Setelah Abah berhasil mengusir Clyde dan anak buahnya, Owen dan Lena pun langsung memanggil beberapa warga untuk membahas masalah ini. Dengan asumsi bahwa Abah punya kenalan orang kuat di kemiliteran, mereka pun mulai menaruh harapan besar pada si Abah yang mungkin bisa membebaskan mereka dari penderitaan. Maybe he knows someone that can help us. The guy wouldn't be a bum if he knew the right people. Abah sendiri terlihat sedang menelepon di belakang. Ia menghubungi kawan lamanya sesama veteran perang yang tampak terkejut mendengar suara Abah yang dikira sudah tewas di medan perang, ternyata masih hidup. Abah hanya ingin menagih janji si teman yang katanya siap membantu ketika si Abah sedang kesusahan. That's what you owe me, Dan. Anything at all. Just ask. Sementara itu, Clyde pun langsung pulang ke rumah dan mengadu pada ayahnya terkait si Abah yang sudah menghajar dia dan anak buahnya. Juragan langsung menghubungi Pak Sheriff dan menugaskan dia untuk masalah ini. I'll take care of that right now, Mr. Whitfield. Thank you. Tak buang waktu, Bapak Sheriff pun langsung meluncur ke lokasi dan mendapati sebagian warganya berkumpul di tempat ini, di mana Abah tiba-tiba muncul dari belakang dan mengaku baru selesai menelepon seseorang. Penasaran dengan siapa orang yang sudah Abah hubungi, Abah pun berbohong dengan mengatakan bahwa ia baru saja menghubungi seseorang bernama Kolonel Jack Hollister yang merupakan komando pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat, sehingga hal itu langsung membuat Pak Sheriff ketar-ketir. I'll be on my way. Thank you, sir. Is any of that true? Not a word. Dirasa ini sangat urgent, Pak Sheriff pun langsung menghubungi Juragan untuk memberitahu terkait sosok si Abah yang punya kenalan seorang kolonel bernama Jack Hollister. Juragan sempat terkejut, tapi kemudian meminta Sheriff untuk tenang, karena ternyata Juragan juga sangat mengenal sosok kolonel Jack Hollister yang faktanya sudah tewas bertahun-tahun yang lalu. Call Luis. Let him know that we got a problem he's got to fix immediately. Tepat saat Juragan sudah mengirim seseorang untuk mengawasi si Abah, Abah dan Lena sendiri terlihat pergi berkendara menuju landasan pesawat, dan tebak siapa yang datang?
Ya, itu adalah pesawat milik teman si Abah yang sebelumnya dihubungi. Sesuai permintaannya di telepon, kedatangan si teman adalah untuk mengirimkan souvenir berupa kantong berisi senjata api lengkap untuk berperang tanpa sadar jika di kejauhan ada antek-antek si juragan yang sedang mengawasi. Selesai menerima paket kiriman dari kawan lamanya, Abah dan Lena pun langsung meluncur kembali ke kota. Tapi Abah baru menyadari jika di belakang ada sebuah mobil yang mengikuti sehingga... Kedua antek juragan pun mengambil jalur lain tepat di samping sungai, di mana mereka mulai melepaskan beberapa tembakan dan... Sempat dihadang, Lena langsung memundurkan mobilnya dengan si Abah yang terus menembaki mereka, di mana Lena langsung memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi dan... Berlokasi di pabrik terbengkalai, Lena dan Abah pun masuk ke sana untuk bersembunyi, tetapi kedua antek juragan berhasil mengetahui hal itu dan langsung masuk menyusul mereka berdua. Meski sudah kolot, Abah masih cukup kuat untuk melakukan baku tembak dengan kedua preman ini, di mana Lena cukup menjadi beban yang sedikit menyulitkan pergerakan si Abah. Sadar kedua preman ini tak akan berhenti, Abah pun memberikan Lena sepucuk pistol untuk ia melindungi dirinya sendiri, sementara Abah akan menghadapi mereka berdua seorang diri. Bermodalkan shotgun yang punya jarak tembak kurang jauh, Abah pun berhasil memancing satu preman untuk naik ke lantai atas dan... Sambil bersembunyi dengan posisi terlentang, Abah pun dengan cepat mengisi peluru shotgunnya, di mana si preman tampak kebingungan saat melihat beberapa kulkas bekas yang berada di sana, sehingga... Tepat saat Abah berhasil menumbangkan satu preman, kita akan melihat Lena yang sedang ucing sumput dengan preman satu lagi. Lena berhasil bersembunyi di beberapa titik, sampai akhirnya... Ya, Abah berhasil menembak si preman dari atas dan menyelamatkan Lena tepat waktu. Selesai dengan ketegangan barusan, Abah dan Lena pun langsung kembali ke kota untuk menyiapkan sebuah rencana. Namun ketika mereka baru sampai di warung, ternyata... Surprise. Terlambat sudah, Clyde dan anak buahnya sudah keburu menyandra Owen dan beberapa warga yang ada di sana. Clyde menganggap kejadian tadi siang sebagai masalah personal, sampai-sampai... Abah pun langsung ngajongkeng setelah dihantam pakai tongkat, di mana Clyde terus memukuli Abah sampai berdarah karena masih belum puas atas kejadian tadi siang. Get her back. Puas menghajar si Abah, Clyde pun memperingatkan Owen dan semua warga bahwa sanksi atas pengkhianatan mereka akan sangat berat. Tapi untuk Lena, Clyde memberinya pengecualian karena sejak awal si Clyde ini memang ada rasa atau naksir kepada Lena. Si ajudan yang berada di sana pun mengingatkan Clyde tentang perintah juragan untuk habisi semua pengkhianat. Namun karena Clyde adalah putra sang juragan dan dia tetap kekeh ingin membawa Lena, si ajudan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Get the hell out of my way, Zeke. Now or later. I didn't think so. Setelah Clyde pergi membawa Lena, si ajudan pun langsung melihat ke arah warga tak bersalah. Sesuai perintah sang juragan, ajudan akan mengeksekusi mereka semua dan... Malang sekali nasib Owen dan beberapa warga yang harus mati tanpa Abah bisa berbuat apa-apa. Mereka langsung diangkut ke mobil untuk dibuang ke tempat lain. Namun saat dua preman akan mengambil tubuh si Abah, tiba-tiba... Where'd he go? Lihat si Abah sudah tidak ada, kedua preman pun pergi ke dapur untuk memeriksanya dan... Ya, si Abah langsung menghajar mereka berdua dan inilah aksi beliau yang sangat brutal. Selesai dengan preman kecil, kini Abah harus menghadapi preman botak yang punya badan tinggi besar, di mana Abah terpaksa harus meminjam kekuatan Kang Yayan Ruhian dan...
Layaknya Iko Uwais, Abah pun berhasil menumbangkan preman botak dengan tangannya sendiri. Agak mustahil memang, tapi beliau berhasil melakukannya. Setelah membalut kepalanya dengan kain, Abah pun keluar dan melihat jasad warga yang bergelimangan. Tak lama, muncullah Pak Serip yang sama dibuat terkejutnya dan langsung membawa si Abah pergi bersamanya. Pak Serip memborgol Abah ke mobil dan membawa dia ke pabrik narkoba. Tanpa Serip sadari, Abah diam-diam sudah membawa seonggok kawat di sakunya dan berusaha untuk membuka borgol tersebut. Serip kemudian menghadap si ajudan dan sedikit mengeluh tentang tindakan mereka yang sudah sangat keterlaluan. Menurut Serip, mereka tidak perlu sampai menghabisi warga tak bersalah karena bagaimanapun juga dia adalah seorang Serip yang masih punya hati nurani dan agak sakit hati ya melihat warganya sendiri mati dengan cara seperti itu. Sehingga alih-alih kooperatif, Serip pun mulai melakukan pemberontakan tetapi... Ya, Serip pun tewas dibunuh si ajudan, di mana Abah sendiri sudah berhasil meloloskan diri dan mulai menjatuhkan satu persatu preman yang ada di sana. Seperti Atami Korpi yang dijuluki sebagai One Army Man, Abah pun berhasil melumpuhkan belasan preman hanya seorang diri dan... Selesai dengan para kroco, kini Abah harus menghadapi lawan yang lebih jago, yaitu si ajudan, sehingga... Dengan gaya hand-to-hand combat alias gaya bertarung jarak dekat, Abah dan si ajudan pun melakukan pertarungan intens yang cukup menggugah adrenalin dan... Dengan pistol kosong, Abah harus menghadapi si ajudan yang memiliki sebuah pisau, di mana Abah mampu mengimbangi orang yang jauh lebih muda darinya, bahkan... Pertarungan pun berlangsung alot dengan si Abah yang tak kunjung lelah. Si ajudan sempat heran dari mana staminanya berasal. Apakah karena sering minum jamu atau kuku bima? Entahlah, Abah kemudian naik ke atas tangga dan mulai memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitarnya. Sampai akhirnya... Tepat saat Abah selesai menghabisi si ajudan dan pergi keluar untuk mencari Lena, muncullah Clyde yang secara kebetulan membawa Lena di dalam mobilnya. Entah kemana Clyde akan membawa Lena pergi, Abah dengan cepat menghadang mobilnya dari depan dan inilah yang beliau lakukan. Abah berhasil menembak Clyde tepat sasaran dan menyelamatkan Lena dari bahaya. Karena semua orang sudah mati, Abah pun membawa serta Lena pergi ke kediaman si juragan untuk membuat perhitungan atas semua kekejaman yang dilakukannya. Tepat saat juragan sedang main piano dan memainkan lagu berjudul Hitam yang dibawakan oleh Rita Sugiarto, muncullah Abah dan Lena yang ingin minta pertanggungjawaban dan tebak apa yang si juragan ucapkan ketika pertama kali melihat sosok si Abah. Jack, what the hell are you doing here? Ya, ternyata Kolonel Jack Hollister yang sempat disebutkan tadi tidak lain adalah si Abah itu sendiri, yang mana ketika juragan memanggil si Abah dengan sebutan prajurit, disitulah saya baru sadar jika si juragan adalah mantan atasan si Abah yang punya pangkat jenderal. Dengan kata lain, orang yang mengirim Abah ke dalam misi bunuh diri di masa lalu adalah si juragan kopk ini. You sent us in there. You knew we'd get annihilated. You knew that. Dengan fakta bahwa si juraganlah yang telah menyebabkan semua anggota pasukan khususnya tewas, Abah pun semakin dibuat murka melihat bebenguknya yang pianyingeun sehingga... You hear me, soldier? Do you understand me? Mamam sate kopk. Tak hanya ditembak cokornya, Abah juga menyiram si juragan menggunakan alkohol dan Anda sudah pasti tahu apa kelanjutannya. Setelah semuanya selesai, Abah pun memastikan Lena sudah aman dan bebas memulai kehidupan barunya. Sementara untuk Abah sendiri, ia akan kembali berjalan kaki sebagai seorang musafir untuk mencari petualangan selanjutnya. Tamat.